Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzus samii'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat, baik dari jamaah yang hadir di Masjid Umar bin Khattab di Desa Selacau, Bandung Barat, maupun juga para pendengar dan pemirsa yang bergabung di Tarbiyah Sunnah Media. Pada kesempatan hari ini kita akan memulai kembali kajian kita tentang tafsir Al-Baqarah, dan tentu ini adalah kajian pertama kita setelah kita beristirahat di waktu beberapa pekan yang lalu, terutama berkaitan dengan Ramadan dan Lebaran kita. Maka dalam konteks itu kita ingin menyampaikan tetap masih dalam rangkaian sebagaimana di bulan Syawal ini, yaitu untuk mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, ya, terutama tentu kepada para jamaah yang baru hadir di masjid ini ataupun kepada para pendengar dan pemirsa di Tarbiyah Sunnah Media yang kita sapa melalui kajian di sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan-amalan kita, ya, di bulan Ramadan kemarin, baik berupa saum kita selama 1 bulan penuh Ramadan maupun ibadah-ibadah yang lain, dari salat baik yang wajib maupun sunnah, terutama dari salat tarawih, dan juga ibadah-ibadah kita baik berupa dzikir, khatam Quran, ya, sedekah, silaturahim, dan yang lainnya. Dan adalah kebiasaan para ulama dahulu, ketika Ramadan berlalu maka mereka terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan setelah Ramadan selesai, sebagaimana itu dinukilkan oleh Al-Imam Rajab Hambali rahimahullah taala di dalam kitab beliau yaitu Lataiful Ma'arif, bahwasanya dahulu, ya, para salaf mereka yad'una Allah asy-syata tashhur ba'da Ramadan ayataqabbalu minhum. Selama 6 bulan setelah Ramadan itu mereka berdoa kepada Allah agar menerima amalan-amalan mereka. Wa yad'una Allah syatashhur, dan 6 bulan berikutnya mereka berdoa kepada Allah agar Allah menyampaikan umur-umur mereka. Dan kita belum selesai bulan Syawal, 1 bulan juga belum, masih bahkan tersisa berapa hari untuk mereka yang ingin menggenapkan menyempurnakan puasa Syawal. Maka tentu dengan mengikuti jejak para ulama dahulu, ya, kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kepada kita taufik dan hidayah sehingga kita bisa tetap
Istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah, bahkan Ibnu Hambali rahimahullah taala pun memberikan penekanan tentang alamatu qabuli ta'at wa qabuli amal. Tanda Allah Subhanahu wa taala menerima amalan seorang hamba yaitu ayyuwasil al-abdu ta'atan ila ta'atin ukhra. Yaitu ketika hamba tersebut mengikutkan ketaatan yang sudah dia lakukan dan ketaatan yang lain. Jadi artinya kalau kita ambil aplikasinya, prakteknya, bila Ramadan kita sudah melaksanakan sholat malam, maka teruslah kita menjaga sholat malam kita. Tidak berhenti bulan Ramadan saja. Bila kita membaca Quran, bahkan sampai menghatamkan Al-Quran, teruslah kita membaca dan menghatamkan Al-Quran. Ya. Bahkan terdapat penjelasan bahwa menghatamkan itu sebaiknya 1 bulan sekali khatam. 1 kali khatam tiap bulan. Ya. Kita yang kemudian juga berpuasa, ya, cobalah kita juga belajar untuk menyambungkan puasa Ramadan kita dengan puasa-puasa sunnah yang lain. Ya, kalau bulan Syawal ada sittatan min Syawal. Kata Nabi SAW, man shama Ramadana summa atba'u sittatan min Syawal qasiyami dhahr. Atau maka Rasulullah SAW, barang siapa yang saum Ramadan lalu kemudian dia mengikutkan ya Ramadan tersebut dengan 6 hari bulan Syawal, maka seolah-olah dia berpuasa setahun penuh. Bagaimana analogikannya? Dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Begini, kata Nabi SAW bahwa hampir berbagai macam amalan itu dilipatkan sampai 10 kali lipat. Ya, sampai 10 kali lipat. Maka bila seseorang berpuasa bulan Ramadan 30 hari, dikalikan 10, maka dia seolah berpuasa selama 300 hari. Ditambah 6 Syawal, ya, 6 bulan Syawal kalikan 10, 60 hari. Berarti totalnya 360 hari. Itu sama dengan 1 tahun begitu kira-kira. Ya, ini pendekatannya seperti itu penjelasannya. Ya, dari para ulama. Maka bila kita mampu, walaupun hukumnya sunnah, ya, saum Syawal ini hukumnya sunnah, tetapi ada anjuran yang kuat di situ, ya, untuk kita berusaha untuk saum Syawal. Maka tegakkan, berusaha semampu kita, ya, sehingga seolah-olah kita ini bisa berpuasa selama setahun penuh. Ya, jaga ritme puasa itu bila kita bisa teruskan, mungkin nanti Senin Kamis atau mungkin 3 hari bulan tiap bulan, atau saum Daud yang terbaik itu Abdul siyamu Nabi Daud kata Nabi SAW. Sebaik-baik puasa adalah puasanya Nabi Daud. Ya, karena yasumu yauman wa yuftiru sauman wa yuftiru yauman. Adalah Nabi Daud itu berpuasa 1 hari dan berbuka di 1 hari. Artinya sehari puasa, sehari berbuka, sehari puasa berbuka. Walaupun nanti pola itu bertemu dengan hari Jumat, bertemu dengan hari Ahad, tetap bisa dirutinkan. Nah, itu beberapa keterangan dari para ulama tentang bagaimana kita mensikapi atau mencoba untuk mencari tahu apakah ibadah kita diterima, yaitu dengan kita mengkonsistensikan ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan. Ya, terutama Ramadan. Yang belum misalnya belum pernah sholat malam, tiba-tiba Ramadan sholat malam, maka bila Allah ingin menerima amalan tersebut, berdasarkan penjelasan tadi, sholat malamnya tetap dia jaga. Orang yang belum pernah baca Quran, ya, ketika Ramadan dia baca Quran, maka di antara tanda Allah menerima amalan baca Qurannya, setelah Ramadan selesai, dia juga terus baca Quran. Oleh karena itulah, ya, ada yang bertanya kepada Bishr, ya, seorang ulama yang ditanyakan di muka oleh Ibnu Hambali rahimahullah taala tentang adanya seseorang yang ketika Ramadan selesai dia mengganti ketaatannya dengan kemaksiatan, dengan kelalaian. Maka apa jawaban beliau? Ya, dzalikal bi'sal qaum alladzina ya'rifuna Allah haqqa illa fi Ramadan. Ya. Kaum seburuk-buruk kaum, ya, sejelek-jelek jelma manusia adalah mereka yang tidak mengenal haknya Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali hanya bulan Ramadan saja. Ya, rajin beribadah Ramadan ini dan itu, ketika Ramadan selesai pula ibadahnya. Makanya seburuk-buruk manusia
Sehingga banyak para ulama memberikan perkataan begini, kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah engkau insan rabbani, hamba yang rabbani, hamba Allah yang sejati. Bukan menjadi hamba yang ramadhani, tapi rabbani, bukan ramadhani. Artinya yang beribadah kencang hanya bulan Ramadan. Oleh karena itu, ya berusahalah kita untuk istiqomah di atas ya, ketaatan kita kepada Allah dan mewaspadai dari berbagai macam ya perkara-perkara yang membuat kita jauh dari istiqomah dan bukan ke Allah Subhanahu wa taala. Berfirman di akhir surat Al-Hijr, Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah engkau kepada Rabbmu sampai keyakinan itu tiba. Maksudnya yakin di situ sampai kematian itu tiba. Artinya teruslah beribadah kepada Allah sampai mati. Jadi kalau kita katakan bulan Ramadan kita sholat, teruslah sholat sampai mati. Kalau luar Ramadan kita baca Quranlah sampai mati. Bila kita misalnya ya rajin bersedekah bulan Ramadan, bersedekahlah sampai mati. Semuanya kita lakukan sampai Allah mengambil nyawa kita. Ya. Nah ini mungkin muqaddimah kita ya tentang bagaimana pentingnya kita itu menjaga amalan-amalan ketaatan. Ya, dan Rasulullah SAW bersabda, ya, ahabbul a'mali ilallahi ya adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baik amal ya yang Allah cintai adalah amalan yang apa? Yang paling konsisten walaupun sedikit, walaupun kecil, walaupun sederhana, tapi konsisten terus ya istiqomah, maka itulah yang paling Allah cintai. Ya. Dan memang ujian kita adalah bagaimana kita istiqomah dengan semua amalan-amalan kita. Ya. Mantang di amal-amal yang sudah kita jalani. Ya. Karena pada hakikatnya agama kita itu adalah apa? Adalah istiqomah, as-sabat. Adalah apa? As-sabat, istiqomah. Ya, sehingga kita dapati Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang istiqomah di atas agamanya. Ya, dan di penghujung kematiannya Allah berikan mereka kemudahan dalam husnul khatimah. Ya, Allah berfirman di atas dalam surah Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Ya, tatanazzalu alaihimul malaika, maka di saat kematiannya turunlah ya beberapa malaikat. Turunlah beberapa malaikat. Ya, ada malaikat mau di situ dan ada malaikat yang lain. Ya, dalam hadis riwayat sahabat Al-Bara bin Azib disebutkan ada malaikat-malaikat yang lain yang berdatang bersama malaikat maut membawa kain kafan yang harum, lalu kemudian apa? Mendoakan kebaikan kepada orang soleh yang akan wafat tadi. Ya, memberikan kemudian kabar gembira bahwasanya la tahzanu, la takhafu, la tahzanu, jangan takut menghadapi masa akan datang, jangan sedih pada apa yang ditinggalkan. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembira dengan apa? Surga yang telah disiapkan kepadamu. Oleh karena itu para jamaah sekalian, carilah surga. Carilah surga. Dan Rasulullah berkata, yang Allah tawarkan itu mahal, ghaliyah. Mahal. Yang Allah tawarkan itu ghaliyah, mahal. Dan yang Allah tawarkan itu adalah apa? Surga. Adalah apa? Surga. Ya. Yang kita tahu kenikmatan surga itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun dari sebaik dan sehebat-hebatnya nikmat dunia. Tidak bisa dibandingkan. Bukan bandingannya dunia dan akhirat itu. Bukan bandingannya. Karena terlalu jauh. Kalau membandingkan itu mungkin sedikit. Ini terlalu jauh. Ya, kalau kenikmatan dunia semua orang sepakat dia harus ditempuh dengan kerja keras. Ya, orang yang ingin punya rumah yang megah,
kendaraan yang mewah, ya kan, harta yang berlimpah, ya, memiliki di mana-mana tanah, ya, semua serba wah. Adakah mereka berleha-leha untuk mencapai? Jawabannya tidak. Nggak ada contoh orang yang ingin dunianya mendapatkan hal-hal yang bersifat dunia tadi, mereka dapatkan dengan berleha-leha santai. Nggak ada. Loh, kemudian kita mengatakan kita ingin masuk surga dengan santai? Hah? Enggak. Harus kerja keras untuk mendapatkan surga. Makanya Nabi mengatakan, yang Allah tawarkan itu mahal. Mahal. Yang Allah tawarkan itu surga. Mahal. Ya, surga itu mahal. Lebih mahal daripada dunia. Kalau dunia orang mendapatkannya dengan kerja keras, maka tentu surga lebih harus apa? Kerja keras. Dan Allah membutuhkan istiqomah saja dari amalan kita. Ya, salat wajib istiqomah, salat sunat istiqomah, ya, saum istiqomah, ya, zikir istiqomah, baca Quran istiqomah, sedekah istiqomah, bakti orang tua istiqomah, semua istiqomah. Ya, maka sempurnakanlah keistiqomahan kita dari semua hal. Ya, dari semua hal. Bila itu baik, maka pertahankan. Tayyib. Bapak-bapak dan ibu sekalian, kita materi kita, ya, menginjak kepada ayat di mana Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Baqarah 167, Allah syaitan rajim, wa qala alladhina tabau law anna lana karratan fanatabara min kama tabara'u minna kadzalika yurihimullahu a'mal hasaratan 'alaihim wa hum bikharijina minan nar. Pada ayat sebelumnya, ya, kita lihat dua ayat sebelumnya, karena ada hubungannya dengan ayat ini. Ya, Allah Ta'ala berfirman. Ya, Allah Ta'ala berfirman. Ittabaru alladhina tubi'u min alladhina tabau wal adawa taqatal bil asbab. Ketika, ya, jadi begini. Ada orang-orang kafir mengikuti tokoh-tokoh mereka. Penyembah-penyembah mengikuti tokoh-tokoh mereka. Di hari kiamat ketika mereka lihat adab, ya, itu yang diikuti itu berlepas diri, tidak bertanggung jawab, ya, terhadap, ya, kondisi seperti itu. Ya, ini menjadi dalil bahwasanya seseorang itu tidak boleh mengikuti sesuatu itu tanpa dasar. Karena nanti yang diikuti itu tidak mungkin membela. Bila itu adalah apa? Kekufuran, kesesatan. Itu tidak akan membela sama sekali. Makanya kita juga harus luruskan. Perkataan seorang, saya belajar kepada guru anu. Dan gak mungkin guru saya ngajarkan sesat. Gak mungkin salah. Memutlakkan bahwa semua yang dikatakan oleh gurunya pasti benar. Kalau itu diucap oleh sahabat kepada Rasul, iya, betul. Tapi kalau selain Rasulullah SAW nggak bisa kita, ya, terapkan seperti itu. Ya. Apalagi sudah ada kita dapatkan dakwah-dakwah yang menyeru, yang kemudian apa? Memberikan mungkin kok bahasa kita kritikan terhadap pemahaman guru kita misalnya. Di tempat kita belajar misalnya. Maka saatnya kita untuk apa? Mencoba untuk mendiskusikannya lebih jauh. Karena kalau ternyata jelas-jelas itu adalah menyimpang, ya, menyelisih dalil, baik dari ayat maupun hadis, tetap itu diikuti. Karena merasa bahwa guru saya enggak boleh mengajarkan kesesatan, tidak mungkin salah. Maka terkena ayat ini. Ketika kemudian dihadapkan kepada neraka, ya, apalagi itu kekufuran, maka sungguh tokoh-tokoh kekufuran itu apa? Ketika melihat neraka bersama pengikutnya, si tokoh itu berkata, kami belas diri dari kalian. Dan semua sarana untuk mereka selamat sudah nggak ada. Maka berkata para pengikutnya pada ayat berikutnya. Nah, ini ayat 167-nya. Apa kata mereka? Ya, kata mereka, wa qala alladziina taba'u, ya, berkatalah para pengikut tadi,
Ya. Lau anal karratan, kalau seandainya kami memiliki kesempatan untuk kembali lagi ke dunia, maksudnya diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala, fa natabarra min kama tabarra kami pasti akan apa? Berlepas diri dari tokoh-tokoh ini sebagaimana mereka pada di hari kiamat telah menelantarkan kami. Artinya apa? Mereka menyesal. Tapi penyesalan pada hari itu berguna atau tidak? Tidak. Tetapi pertemanan dengan orang soleh, pertemanan dengan orang bertakwa itu menguntungkan dunia dan akhirat. Ya. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya mengingatkan ya tentang hal ini. La tusahib illa mu'minan wa la ya'kulu ta'amakum illa taqi. Janganlah engkau bersahabat dekat, ber-CS, ber-best friend, bestie kalau bahasa sekarang. Ya. Punya teman dekat, kecuali orang soleh saja. Yang enggak soleh jangan jadikan teman dekat. Ya, di antaranya ini rugi kena ayat ini. Nanti semuanya akan berlepas diri. Wala ya'kulu ta'amakum illa taqi. Dan tidaklah memakan makananmu kecuali orang-orang bertakwa. Ya. Karena ketika kita memberi makan orang bertakwa, makanan yang kita berikan kepada dirinya menjadi apa? Menjadi power untuk dia melakukan ketaatan. Kita dapat saham di situ dari kebaikan yang dia lakukan. Mungkin saya pernah menyampaikan di sini bagaimana ya Imam Syafi'i itu begitu semangat makan di rumah Imam Ahmad bin Hanbal ketika berada di Baghdad. Jadi Baghdad itu penuh dengan akad-akad riba. Maka Imam Syafi'i untuk mengamankan dirinya, ya maka dia tidak makan sembarang tempat. Dia makan ke rumah Imam Ahmad karena dia tahu Imam Ahmad tidak mungkin memasukkan makanan yang dihidangkan kepada tamu kecuali dari yang halal, bersih dari riba. Karena Imam Ahmad ahli fikih. Maka beruntunglah Imam Ahmad kenapa telah memberikan makanan kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sekaligus sebagai gurunya. Ya. Nah kita pun demikian. Berusahalah kita ya ketika kita ingin mentraktir gitu kan, ngajak makan, maka ajak makan tuh orang-orang soleh. Ya, teman kita yang biasa rajin ibadah, semangat istiqomah, itu manfaat buat kita. Ya. Kalau dia berterima kasih mendoakan kita karena kita telah mengajaknya makan mentraktirnya, doanya bisa jadi lebih melesat makbulnya daripada doa yang kita lakukan. Sahih. Banyak manfaat. Ya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis buat Abu Daud berkata sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil." Agama seseorang itu tergantung siapa bagaimana agama teman dekatnya. Ya. Maka hendaklah setiap kalian itu memperhatikan siapa yang dia jadikan teman dekat. Ada pepatah Arab mengatakan as-sahib sahib. As-sahib sahib. Ya, sahib itunya sahabat, sahib. Sahib itu artinya apa? Dia akan menarik. Namanya teman dekat, dia pasti akan membetot. Nah gitu, membetot diri kita. Kita mudah terbawa arus bagaimana teman yang ada sekeliling kita. Sahih. Makanya orang-orang yang mau berhenti dari merokok, itu disarankan bertemannya jangan dengan perokok lagi. Betul nggak? Kalau dekat dengan perokok lagi, udah. Nunggu waktunya rokok deh gitu. Ya. Dan ini juga yang kemudian kita dapatkan faidah dari apa? Kisah 100 pembunuh nyawa. Ada seseorang. Dia di kampungnya udah terkenal, dia membunuh banyak orang. Bukan 1, 2, 99 telah dia bunuh. Jumlahnya sangat banyak. Antum bayangkan kalau misalnya suatu tempat, orang itu terkenal membunuh 10 orang, udah dibunuh sama dia. Kita takut tidak? Takut enggak? 10 orang udah dia bunuh, 1 orang aja udah geger kita. Ini 99 orang, bayangkan. Bagaimana jiwanya itu rusaknya sampai apa? Harga nyawa orang itu gak punya harga gitu. 99 nyawa. Tapi ternyata Allah masih menginginkan untuk dia mendapatkan kebaikan.
Mungkin udah capek, mungkin membunuh ya. Lobat teuing bener 88-nya capek. Mulai merasa bersalah. Dia ingin bertobat. Maka dia keluar dari rumahnya berjalan mencari jawaban. Mungkin gak tobatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketemu dengan abid. Seorang ahli ibadah. Rajin ibadah tapi kurang ilmu. Ketika dia diminta fatwa. Fatwanya tentu bukan berdasarkan ilmu. Orang rajin ibadah belum tentu dia ahli ilmu. Tapi kalau ilmu dia ngerti ibadah yang benar. Walaupun sederhana. Diyakinkan bahwa sederhananya dia di atas ilmu. Orang rajin ibadah belum tentu juga ibadahnya dia sempurna. Apalagi ketika diuraikan cabang-cabang masalah. Termasuk pertanyaan orang ini. Mungkin enggak Allah menerima taubat saya kalau saya bertaubat. Maka sangat ibadah yang tentu rajin beribadah kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Rasa takutnya juga tinggi kepada Allah. Menggambarkan nih dosa orang ini telah membunuh 90 sebanyak sangat besar. Gak mungkin Allah Allah terima taubatnya. Ini kurang ilmu. Akhirnya dibunuh juga dia oleh si pembunuh tadi sehingga genap menjadi 100. Ini faedahnya orang yang berfatwa tanpa ilmu itu bisa merugikan akhirat, bisa merugikan dunianya sebelum akhiratnya. Buktinya apa? Nyawanya melayang. Di akhiratnya dia bertanggung jawab nanti kepada Allah. Berfatwa tanpa ilmu. Betul enggak? Rugi dunianya dia apa? Nyawanya melayang. Terus dia berjalan hanya bertemu dengan seorang ahli ilmu. Dan tentu ahli mengatakan Allah maha penerima taubat. Dan ternyata sang ahli ilmu ini memberikan nasihat. Kamu jangan pulang lagi ke kampung halamanmu. Pergi ke kampung sana. Kampungnya orang soleh. Ya, dalam perjalanannya meninggal. Dan akhirnya singkat cerita ya malaikat rahmat yang mengambilnya Allah ampuni dosa-dosanya. Faidahnya adalah bila orang ini istiqomah, dia sudah berhijrah, maka jangan lagi dia kembali kepada apa? Tempat semula yang dia dulu tercetak dengan cetakan yang buruk. Mungkin perkataannya keburuk, perbuatannya buruk, apa saja. Ketika dia ingin bertobat, maka jangan mencari lingkungan yang mencetak dirinya menjadi buruk, tinggalkan. Nanti Allah ganti dengan teman-teman yang baik selama dia jujur bahwa dia ingin apa? Berhijrah dan istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena teman-teman yang buruk kelak pada hari kiamat akan saling berlepas diri dan saling bahkan menyalahkan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zukhruf, "Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin." Ya, pertemanan yang sangat dekat pada hari kiamat itu, apa yang terjadi? Mereka akan saling apa? Musuhi satu dengan yang lain, menyalahkan satu dengan yang lainnya. Illal muttaqin, kecuali pertemanan sesama orang-orang yang bertakwa. Mereka akan saling melindungi, saling membela dan akan saling memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Ya. Jadi mencari teman itu memang harus memilih. Nah, kita lihat para pengikut dari tokoh-tokoh kekufuran kebatilan ini, ketika mereka tahu bahwa tokoh-tokohnya menelantarkan mereka, ketika adab neraka sudah di hadapan mereka, ditelantarkan dan berlepas diri karena mereka juga mendapatkan situasi yang sama, ternyata tidak membela mereka berkata, ya waqala alladziina taba'u law anna karratan fanatabarra minhum kama tabarra'u minna. Andaikan kami mendapat kesempatan lagi di dunia, kami pasti akan menjauh dari tokoh-tokoh ini. Ya, sebagaimana mereka telah menjauhkan kami pada hari di hari kiamat. Kadzalika yurihimullah a'man hasaran alaihim. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala tampakkan amalan-amalan mereka di hari itu, ya, mengandung penyesalan buat mereka. Menyesal kenapa dulu mengikuti tokoh-tokoh kebatilan, mengikuti tokoh-tokoh kekufuran dan seterusnya. Menyesal karena pada hari kiamat ternyata tokoh-tokoh ini tidak membela diri mereka sama sekali. Wa ma hum bikharijina minan nar, dan mereka sama sekali tidak bisa keluar dari neraka. Inilah kesedihan, ya, orang-orang, ya, yang di dunianya dahulu
Tidak mau bersama dengan orang-orang yang berada di atas kebenaran dan ketaatan dan amal soleh. Ya. Karena didapati ternyata di hari kiamat, ya, mereka harus mempertanggungjawabkan amalan mereka masing-masing ternyata. Tidak ada saling tolong menolong di situ, tapi orang bertakwa akan saling bantu bahu membahu. Ya. Maka dari ayat tersebut kita mendapatkan beberapa faedah. Yang pertama, anna haula'il atba' yatamannawna an yarji'u ila dunya liyatabarra'u min muatbu'ihim kama tabarra haula minhum fil akhirah wa huwa ghairu mumkin. وما يزيدهم إلا حسرة ولهذا قال تعالى كذلك يريهم الله عما حسن عليهم. Sesungguhnya para pengikut-pengikut keburukan tadi, tokoh-tokoh kebatilan tadi sangat mengharapkan mereka bisa kembali di dunia agar mereka bisa berlepas diri dari tokoh-tokoh yang mereka ikuti, sebagaimana tokoh-tokoh telah menelantarkan dan melepaskan diri mereka dari pengikut-pengikutnya di hari akhirat tadi. Ya, dan itu suatu perkara yang tidak mungkin terjadi. Wa ma yadu illa hasratan, sehingga tidaklah menambah mereka kecuali apa? Ya, kerugian dan penyesalan. Mereka sudah mendapatkan azab, mereka tahu mereka akan tersiksa ini. Mereka berharap tokoh mereka akan melindungi dan membela mereka, ternyata tidak juga, malah menelantarkan mereka. Tambah secara fisik mereka mendapatkan azab, secara psikis mereka apa? Ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka berharap bisa membela mereka di kiamat. Itu nyeri hati. Sakit hati dan sakit badan, ya. Dikenal dengan namanya sakit luar dalam. Sakit hati dan sakit seluruh badan. Ya. Makanya Allah mengatakan, Allah tampakkan amaran, kadzalika yurihimullah a'mal hasratan alaihim. Demikianlah Allah tampakkan kepada mereka amalan-amalan yang dahulu mereka kerjakan dengan mereka mengikuti apa? Tokoh-tokoh kekafiran mereka, dijadikan sesuatu yang apa? Mereka sesali. Mereka sesali. Ya. Maka tentu faedah yang menjadi turunan dari kondisi itu, ya, tahassuru haula wa amsaluhum alladzina fatahum fi hadhihi dunya al-amal salih. Ya, penyesalan mereka itu juga akan menimpa kepada orang-orang yang dulu di dunia menyia-nyiakan untuk beramal soleh. Ya. Dan penyesalan itu tidak bisa dibayangkan sama sekali, begitu, ya, begitu menyakitkan. Sementara mereka apa? Tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, sehingga kalau seandainya mereka bisa kembali ke dunia hanya sekedar untuk bertobat saja 1 detik, mereka ingin Allah mengembalikannya ke dunia sama, ya. Tetapi Allah ketika seseorang sudah dimatikan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun, ya, sedetik pun Allah kasihkan izin mereka untuk kembali ke dunia, tidak. Ini menunjukkan kepada kita, ya, para jamaah sekalian, bahwasanya dunia ini pertaruhannya luar biasa buat kita. Sekali mati sudah nggak ada, kita akan kembali. Ya, saya sering mengatakan bahwasanya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para jamaah sekalian, kita tuh nggak boleh main-main dengan hidup kita. Hidup kita ini sebentar. Kalau sudah mati kita panjang. Berapa lama kita kubur kita nggak tahu. Belum lagi di hari kiamat pasti abadi. Pasti abadi. Ya, kita nggak akan. Pernahkah kita berpikir sebentar saja, kalau saya mati hari ini, dalam kuburnya ngapain? Sekarang ketika hidup di dunia kita mikirin pasangan kita, orang tua kita, anak-anak kita, pekerjaan kita, bisnis kita, urusan kita, uang kita, ini dan itu banyak yang kita pikirkan, kita kerjakan. Kalau di alam kubur pikiran kita hanya satu tok, dapat nikmat atau azab, nggak bercabang. Bukankah malaikat Munkar dan Nakir
ketika datang kepada kita dalam kubur, ya, hanya bertanya perkara-perkara yang berkaitan dengan apa? Ketaatan kita. Man rabbuk, siapa Tuhanmu? Wa man nabik, siapa nabimu? Wa madinuk, apa agamamu? Semuanya berkaitan dengan apa? Amal soleh, agama, ketakwaan dan ketaatan semuanya. Tidak ada kaitannya dengan jabatan, harta dan macam-macam. Dari nikmat-nikmat dunia enggak ada. Semua itu hanya akan dihitung kalau itu menguatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ingatlah oleh kita. Ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi mulia, sahabat yang paling mulia, bukan karena dia kaya, tapi karena ketaatannya yang luar biasa, mengalahkan sahabat-sahabat yang lain. Hampir sahabat tidak bisa mengejar tingginya ibadah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Rasul bertanya, siapa yang hari ini menjenguk orang sakit? Sahabat yang menjawab, ngacung, aku, ana ya Rasulullah, aku, kata Abu Bakar. Ketika Rasul bertanya, siapa yang hari ini mengantarkan jenazah? Abu Bakar ngacung deh. Siapa yang ini berpuasa? Ngacung lagi Abu Bakar Siddiq. Siapa yang ini bersedekah? Ngacung lagi Abu Bakar Siddiq. Maka semangat tidaklah berkumpul seseorang, ya, kecuali dia akan selamatkan dari neraka. Demikian kurang lebih begitu para Rasulullah SAW. Itu amal sangat hebat. Bukan karena dia kaya. Sebagaimana orang terbaik dari kalangan tabi'in adalah Uwais Al-Qarani. Bukan karena dia kaya, gak punya kekayaan sama sekali. Miskin, bukan juga tokoh masyarakat, tidak dikenal dari negeri Yaman. Ya. Tidak punya nama mentereng. Karena orangnya miskin dan badannya itu penuh dengan koreng-koreng, sopak. Belang-belang kulitnya. Orang jijik dekat sama dia. Orang tidak mengenalnya, tapi dikenal oleh Allah. Dikenal pada Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah berkata kepada Umar, kalau engkau bertemu dengan Uwais Al-Qarani, mintakan kepada dia untuk memintakan ampun atas dosamu kepada Allah. Bayangkan, padahal dia tidak dikenal, miskin, bukan tokoh masyarakat, badannya pun sopak, belang-belang kulitnya, tapi menjadi orang terbaik dari kalangan tabi'in, mengalahkan Sa'id bin Musayyib. Dari kalangan tabi'in mengalahkan Hasan Al-Basri, ya. Mengalahkan Atha, mengalahkan Mujahid. Dari kalangan sahabat, baik dari kalangan tabi'in, baik Mekah, Madinah, ya, maupun dari negeri yang lain. Karena apa? Karena ketakwaannya yang luar biasa kepada Allah, banyak menyembunyikan amal. Iya, orang manusia nggak tahu nih orang soleh, tapi Allah tidak tidur. Makanya kalau kita bisa tidak dikenal, tidak memunculkan diri, beribadah cukup Allah saja yang tahu, lakukan. Sembunyikan amal kita. Kita nggak perlu orang tahu siapa kita. Kita nggak perlu kita kenalkan ini ibadah saya, nggak perlu. Justru yang perbuatan seperti inilah yang nanti akan menolong kita dari kiamat. Dan Rasulullah SAW menyebutkan, Sab'atun yudhiluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang kelak pada hari kiamat akan mendapatkan naungan perlindungan dari Allah di padang mahsyar yang tidak ada perlindungan naungan di hari kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala saja. Salah satu dari 7 golongan tersebut Rasul menyebutkan apa? Rajulun zakarallah khalian fafadat ainah. Seseorang yang mengingat Allah dalam keadaan kesendiriannya, tidak ada orang yang tahu. Lalu kemudian mengalirlah air mata dari wajahnya. Nggak ada manusia yang tahu. Dia sengaja sembunyikan ya doanya. Dia sengaja sembunyikan ketaatan ibadahnya. Dia sembunyikan ya penyesalannya karena dosa dia lakukan. Dan tidak ada manusia yang tahu dia meneteskan air matanya. Yang kata Nabi SAW, ainani lan tamasuman nar, dalam hadis Muslim, 2 mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua, ainun batat tahrusu fi sabilillah, itu mata yang melek berjaga untuk menjaga keamanan teritorial kaum muslimin di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tidak susah masuk kepada yang kedua. Maka kita pilih mata yang pertama. Mata yang banyak menangis karena takut kita kepada Allah. Dan teteskan air mata ini tanpa harus orang tahu bahwa kita menangis.
Perbanyak itu. Banyak nangis kita di saat orang tidak tahu. Bagaimana caranya? Bangunlah kita di saat orang lain tidur. Seorang ulama Yahudi, pendeta Yahudi, kemudian masuk Islam, bernama Abdullah bin Salam, dinasihatkan oleh Nabi SAW dengan 3 nasihat. Dan 3 nasihat. Ya. Nasihat yang pertama, afsyus salam. Sebarkan salam. Watimut ta'am. Banyak kasih makan. Ya. Wa qum minal laili wan nasu niyam. Bangunlah malam di saat manusia tidur. Tadkhul jannata bisalam. Engkau akan masuk surga dengan selamat. Namanya Abdullah bin Salam. Pendeta Yahudi masuk Islam. Nabi berikan nasihat dengan kata yang ujungnya am semua. Kepada Abdullah bin Salam, Nabi berikan nasihat dengan kalimat yang indah, 3 nasihat yang berakhir dengan am semua. Apa? Afsyus salam, wa tut'imut ta'am, wa qum minal laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Dengan am semua. Indahnya luar biasa itu nasihat Nabi SAW. Kalimat singkat, padat, tapi indah. Belakangnya pakai am semua. Afsyus salam, wa tut'imut ta'am, wa qum minal laili wan nasu niyam. Pakai am semua. Tadkhulul jannata bisalam. Bila engkau melakukan 3 am ini, afsyus salam, menyebarkan salam. Yang kedua, tut'imut ta'am, memberikan makan. Ta'am, makan. Yang ketiga apa? Ya, qum minal laili wan nasu niyam. Engkau bangun di malam hari saat manusia diam, tidur. Maka engkau masuk surga dengan salam, dengan penuh keselamatan. Ini amalan-amalan yang luar biasa. Bangun malam di saat orang tidur. Ya, makanya Nabi bersabda, "Alaikum biqiyamil lail, fa innahu da'bus salihin alladziina min qablikum." Bangunlah malam, kata Nabi SAW. Itu adalah kebiasaan orang soleh sebelum kalian. Bangun malam. Jadi orang-orang dahulu, kesolehan mereka itu ada cirinya apa? Tidak meninggalkan sholat malam. Bila kita ingin menyempurnakan kesolehan kita, perjuangkan sholat malam kita. Walaupun 1 rakaat witir, perjuangkan sholat malam. Abu Hurairah dia susah bangun malam. Maka dia minta kepada Nabi bagaimana supaya dia tidak meninggalkan sholat malam. Maka dia melakukan sholat malam witir paling tidak sebelum tidur. Sebelum tidur. Yang penting sholat malam. Sholat tarawih itu kan sholat malam. Dilakukan sesudah tidur, bangun tidur. Sebelum tidur. Maka praktekkan bila kita susah sholat malam, habis isya praktekkan tarawih kita. Sholat sebelum tidur. Kalau kita susah bangun malam. Sampai kita bisa berhasil untuk apa? Bangun malam. Ya, wa minal laili fatahjat bihi nafilatan lak. Asa rabbuka ayya ba'saka maqaman mahmuda. Ya, dari sekian malam itu bangunlah tahajud, kata Nabi SAW sebagai, kata Allah Subhanahu wa taala, sebagai sholat sunnah buat kalian. Allah memuliakan orang yang bangun malam dengan sholat tahajud. Nah, tahajud itu disyaratkan apa? Dia tidur dulu. Tahajud bagian sholat malam. Bila kita susah bangun, ya, paling tidak apa? Sebelum tidur kita sholat dulu. Tetap melaksanakan sholat malam. Karena itu kebiasaan orang soleh sebelum kalian, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Berikutnya para jamaah sekalian, di antara faedah ayat tadi, isbatu nakalillahi bihim. Ya. Ayat itu menetapkan kemurkaan Allah kepada mereka. Ya, menetapkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka karena Allah mengatakan kadzalika yurihimul a'malum hassarat 'alaihim. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada mereka amalan-amalan mereka, ya. Mereka dapatkan, ya, itu mengandung penyesalan dan kerugian. Bukti bahwa Allah memurkai perbuatan mereka itu Allah tampakkan. Tuh lihat yang dulu engkau kerjakan dahulu. Bermanfaat atau tidak? Tidak kan? Gitu kira-kira. Menunjukkan Allah murka. Ya, menunjukkan Allah murka kepada mereka. Berikutnya faedah ayat tadi, annal musyrikin mukhalladuna fin nari la yakhrujuna minha. Sesungguhnya orang musyrikin itu, ya, para penyembah-penyembah berhala, para orang-orang melakukan kekufuran, orang-orang kafir itu, mereka kekal dalam neraka dan tidak akan keluar darinya selama-lamanya. Dan Allah mengatakan, wa ma hum bikharijina minan nar, dan mereka tidak akan bisa keluar dari neraka tersebut. Ya.
Dan Allah menyebutkan di 3 tempat dalam Al-Quran tentang kekalnya orang kafir di neraka, ya. Di antaranya dalam surat An-Nisa yang pertama, yang kedua surat Al-Ahzab, yang ketiga pada surat Jin. 3 tempat. Khalidina fiha, dengan lafaz mereka kekal di dalamnya, tidak akan keluar. Ya, di 3 tempat. Ya, surat Nisa, Al-Ahzab dan surat Al-Jin. Wabihi yubtilu wabihi yabtulu qawlu man idda'an nara tafna. Ini menjadikan dalil tentang batilnya orang yang mengatakan neraka itu fana, tidak abadi. Ya. Karena ya, menetapnya orang yang tinggal di waktu yang abadi menunjukkan kekalnya mereka. Menunjukkan kekalnya tempat mereka menetap di situ. Neraka mereka masuki dan mereka abadi di situ penghuninya, menunjukkan tempatnya juga abadi. Menunjukkan bahwa neraka itu abadi, surga pun juga abadi. Ya, selama-lamanya. Ya. Dan menunjukkan isbatun nari anna haqqun, menunjukkan neraka itu benar adanya. Ya. Bukan seperti perkataan orang-orang yang kufur tentang adanya hari kebangkitan. Ya, yang tidak percaya dengan adanya hari kiamat, hari pembalasan. Bagi mereka semuanya itu hidup hanyalah di dunia saja. Makanya Rasulullah SAW ingatkan orang mukmin dalam hadis Muslim. Ya, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi seorang mukmin, ya, dan surga bagi orang kafir. Karena orang kafir tidak beriman tentang adanya kehidupan setelah kematian, baik alam kubur apalagi alam akhirat. Mereka nggak beriman. Bagi mereka pengen cari surga sekarang saatnya di dunia, tidak ada lagi surga setelah ini, kata mereka. Ya. Adapun kaum muslimin, orang beriman meyakini adanya ya, hari dibalasnya semua amalan manusia. Dan secara logika, ya, secara fitrah harus menetapkan adanya hari pembalasan. Kenapa? Karena kalau tidak adanya hari pembalasan, ya, keadilan tidak akan bisa ditegakkan. Kenapa? Karena berapa banyak orang-orang melakukan dosa, maksiat, zalim, membunuh orang, mengambil harta tanpa ini, tidak dihukum mereka dalam jajaran hukum dunia, betul kan? Banyak orang sampai matinya korupsinya berhasil tidak dipenjara sama sekali, banyak. Banyak orang yang telah menzolim dan membunuh orang, menyakiti orang tidak terbalaskan selama di dunia. Kemana keadilan itu muncul kalau bukan di hari kiamat? Sebagaimana mana penghargaan orang-orang yang soleh, ya, beramal kebaikan dan itu tidak dihargai di dunia. Sementara keadilan menuntut itu harus ada balasannya. Itu menurut logika. Maka harus ada hari di mana ditetapkannya balasan segala sesuatu. Menunjukkan inilah keadilan. Kalau nggak ada hari kiamat, keadilan nggak bisa ditegakkan. Oh, berapa banyak orang melakukan kedoliman, kerusakan, kemaksiatan, ya, dosa ini dan itu. Itu tidak terhukumi di dunia. Selama di jerat-jerat hukum sampai matinya. Ya, orang-orang yang disiksa, dipenjara, dibunuh, ini segala macam tidak mendapatkan pembelaan. Kapan itu terjadi? Kalau kecuali kita imani adanya hari kebangkitan, hari ditegakkannya semua amalan. Itu menurut logika masuk gitu. Ya. Kalau hari pembalasan tidak terjadi, maka di mana orang-orang yang baik itu mendapatkan tempat balasan kebaikan mereka. Dan di mana orang melakukan keburukan itu mendapatkan balasan keburukan mereka. Dan di mana orang-orang dizolimi itu mendapatkan pembelaan terhadap hak mereka yang tidak tertunaikan di dunia. Di mana? Itu menetapkan adanya hari kebangkitan. Dan salah satunya adalah neraka sebagai tempat, ya, yang disediakan bagi orang-orang yang melakukan berbagai macam, ya, kemaksiatan, ya, dosa dan kekufuran dan yang semisal itu.
Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari adab neraka. Kita ada doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan dunia. Ya, tafsir kebaikan dunia itu banyak. Kata Ibnu Katsir mengumpulkan semua amalan baik. Ya, kebaikan dunia itu berupa apa? Amal soleh. Kebaikan dunia berupa apa? Istri yang soleha. Kebaikan dunia itu berupa harta. Kebaikan dunia berupa kesehatan. Itu masuk kebaikan dunia. Termasuk juga amal soleh. Sementara mana Rabb wa fil akhirati hasanah, kebaikan akhirat adalah surga. Sedangkan waqina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari adab neraka, kata para ulama, artinya apa? Bila Allah mengabulkan waqina adzabannar itu dalam doa kita, Allah akan lindungi kita dari amalan-amalan keburukan, baik kekufuran, kemaksiatan dan yang lainnya. Dengan lafaz waqina adzabannar itu maksudnya. Jadi artinya apa? Ketika kita mengatakan, ya Allah jagolah kami dari azab neraka, dan kita tahu masuk neraka seorang itu dari kekufuran, kemaksiatan dan dosa, maka mana waqina adzabannar, kita minta kepada Allah agar melindungi kita dari berbagai macam keburukan-keburukan tersebut. Maka banyak kita baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah itu ya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar dengan pemaknaan yang serius. Sehingga ketika kita mengucapkannya, kita tahu kita sedang minta apa nih sekarang. Ya, karena kita tahu tafsir ya dari doa-doa yang kita baca. Demikian para jamaah sekalian, ya sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Kita cukupkan kajian kita di sore hari ini. Ya, semoga Allah berikan barokah kepada ilmu kita dan melahirkan amal yang Allah terima, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surganya sebagaimana Allah mengumpulkan kita di masjid di rumah Allah Subhanahu wa taala, dan menyelamatkan kita dari adabnya. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.